Perkenalkan, nama saya Farah Raffi Budekasari. Saya di sini sebagai kandidat Duta Pepeling ASI yang berasal dari Kabupaten Purworejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Priana Wahid, kandidat Duta Pepeling ASI Jawa Tengah 2021 nomor 36 asal Purworejo. Di sini saya dan rekan saya akan membahas tentang konservasi air. Dalam materi ini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian dari konservasi air. Yang kedua, tujuan konservasi air. Ketiga, metode dari konservasi air. Keempat, masalah yang terdapat dalam konservasi air. Dan yang kelima, cara mengatasi konservasi air. Apa konservasi air? Konservasi adalah pelestarian atau perlindungan. Jadi, konservasi air adalah perilaku atau sikap yang disengaja dengan tujuan mengurangi penggunaan air melalui metode teknologi atau perilaku manusia. Selanjutnya, ada 3 tujuan konservasi air. Yang pertama, keseimbangan. Kedua, penghematan energi. Dan yang ketiga, konservasi habitat. Untuk selanjutnya, ada 3 metode dari konservasi air. Pertama, metode vegetatif adalah metode yang menggunakan tanaman untuk mengurangi daya tumbuh air hujan dengan tanah. Kedua, metode mekanik, yaitu metode yang menggunakan perlakuan fisik yang diberikan kepada tanah dengan membuat bangunan untuk mengurangi aliran permukaan air. Dan yang ketiga, metode kimia adalah metode untuk mencegah terjadinya erosi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa masalah dari konservasi air. Yang pertama yaitu ada kekeringan. Kekeringan ini biasanya terjadi di daerah Sika, Kabupaten NTT yang sering mengalami kekeringan panjang yang sering terjadi hampir setiap tahun. Yang kedua yaitu krisis air bersih. Krisis air bersih ini biasanya terjadi pada kota-kota besar seperti Karawang, Bandung, maupun Jakarta. Yang ketiga yaitu masalah air buangan yang tak diolah kembali. Semakin banyaknya pabrik-pabrik yang ada di Indonesia maupun di Jawa Tengah, masih banyak pabrik yang tidak mengolah limbahnya, namun langsung membuang begitu saja di aliran sungai. Hal inilah yang menyebabkan krisis air ataupun masalah konservasi air yang ada di kehidupan kita. Yang keempat yaitu adanya kebutuhan air yang meningkat. Karena tingginya tingkat penduduk ataupun persebaran penduduk hingga modernisasi di Indonesia meningkatkan tingginya tingkat permintaan air yang terjadi di masyarakat. Karena seperti pembuatan hotel-hotel yang sekarang makin banyak di kalangan kita. Yang ketiga yaitu pendangkalan badan air. Pendangkalan badan air sendiri ini bisa disebabkan karena faktor alami ataupun faktor masyarakat. Yaitu kalau faktor alami karena penumpukan tanah-tanah yang sudah terlalu lama. Yang kedua yaitu faktor perilaku masyarakat. Faktor perilaku masyarakat sendiri biasanya terjadi akibat pembuangan sampah limbah rumah tangga ke aliran sungai sehingga menyebabkan pendangkalan badan air. Berikut ini adalah gambar-gambar tentang beberapa masalah air yang ada di Jawa Tengah maupun di Indonesia sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi masalah konservasi air. Yang pertama yaitu kita dapat selektif dalam memilih produk, seperti tidak memilih produk yang menggunakan cukup air yang banyak, seperti misalnya mesin cuci. Yang kedua, melaksanakan program hemat air, sehingga kita dapat menggunakan air secukupnya. Yang selanjutnya yaitu menggerakkan program pembuatan lubang biopori. Pembuatan lubang biopori sendiri ini bermanfaat untuk menyerap air hujan ke dalam tanah sehingga cadangan air di dalam tanah cukup untuk kebutuhan kita di masa yang akan datang, yaitu membuat penampungan air sehingga tidak menggunakan air secara berterusan sehingga melakukan pemborosan air, yaitu menjaga ekosistem hutan seperti melakukan reboisasi kembali penanaman pohon yang ada di sekitar kita, sehingga penanaman pohon ini dapat mengurangi banyaknya air hujan yang terbuang sia-sia ke aliran sungai, sehingga dapat menyerap ke dalam tanah untuk menciptakan cadangan air di masa yang akan datang seperti pada kita melakukan pembuatan lubang biopori.